Kecil-kecil cabai rawit. Walaupun mungil, negara satu ini nggak berhenti jadi magnet yang memikat dunia, Singapura. Berjarak 2 jam aja dari Jakarta, Singapura jadi salah satu tujuan wisata singkat favorit orang Indonesia. Istilah bekennya, short getaway destination lah. Dan dari semua rekomendasi must try places di Singapura, Sentosa Island selalu ada di daftarnya. Dari dulu, pulau ini masih jadi salah satu andalan dunia pariwisata negeri Singa. Nah, di antara wahana yang ada, ini yang wajib dicoba, Skyline Luge. Ya, jadi aku sekarang mau naik luge. Luge itu kayak mobil-mobil kecil yang ada di sini. Dan cara mengemudikannya gampang, tinggal di push ke depan atau tinggal ditarik ke belakang kalau mau ngerem. Let's go! Ada 4 pilihan jalur, masing-masing suasananya beda-beda. Kita coba yang Dragon Trail. Satu kali nggak akan cukup. Cobain jalur lainnya yuk. Nah, jalan pintas ke titik luncur luge tadi harus naik Skyline alias kereta gantung. Wahana ini boleh dinaiki anak-anak 6 tahun ke atas atau yang tinggi badannya udah lebih dari 110 cm. Jadi yang lagi libur sama keluarga, pas nih buat seru-seruan bareng. I guess it's important to try this right because you cannot find anywhere in Southeast Asia because luge and skyline only established in Singapore, in Southeast Asia, right? Then it's the most thrilling and fun ride in Singapore. Banyak wisata limited edition. Kenyamanan juga jadi alasan traveler milih wisata ke Singapura. Di antara bentuknya, negara dengan biaya hidup termahal di dunia ini punya sarana transportasi umum yang aman dan super nyaman. Dan belum sah ke Singapura kalau nggak mampir ke jantung kota Orchard Road. Sambil jalan-jalan, kali ini kita juga akan ketemuan dengan seseorang yang istimewa. Namanya Lee Jinghan. Dihuni 3 etnis utama yaitu 75% Cina, 12% Melayu, dan 8,5% etnis India, Singapura tumbuh jadi seperti sekarang. Sebagai negara multi etnis dan multicultural, pemerintah sangat menjaga toleransi. Karena itulah bentrokan antar kelompok nggak pernah terjadi. Bicara ranah religi, Jinghan mengajak lihat perkembangan Islam, terutama tumbuhnya Mu'alaf Singapura di Muslim Convert Association of Singapore atau Asosiasi Mu'alaf Singapura. Ketika memutuskan jadi Mu'alaf tahun 2015, tempat ini jadi salah satu bagian penting bagi Jinghan yang sebelumnya bahkan nggak percaya adanya Tuhan. Yeah, so these are some of the classroom. Disinilah dia belajar soal Islam, sampai akhirnya bulat hati mengucapkan Syahadatain. Islam is very different from other religion. Because when I met my husband, I asked him, so in the mosque, who do you pray to, which statue? And then my husband say, in Islam there's no statue, we just pray to Allah. Then it was very new to me. Berawal dari tertarik, Lee Jinghan menggali makna Islam lebih dalam. Ia belajar di Asosiasi Mu'alaf Singapura ini. Berdiri sejak tahun 1979, siapapun yang ingin mengenal Islam boleh datang ke sini. Gak ada syarat khusus, cukup bawa diri dan niat. Pemeluk Islam di Singapura jumlahnya sekitar 15%, atau nggak kurang 850.000 warga.
Sepanjang 2017, jumlah mu'alaf mencapai 775 orang. Important for us to make sure that we produce quality Muslim. It's not important for us to produce quantity, because in the end of the day, it's actually the matter is between the person that we train, between them and God. We want to make sure that they understand what is Islam is all about. Islam is a way of life, not only just on paper. Ya, mu'alaf di asosiasi ini dipastiin paham betul apa aja kewajibannya sebagai Muslim. Seperti Jinghan yang kini sangat mencintai Islam. So after I converted to Islam, my greatest passion is actually to do dakwah. So I actually started a Facebook page called The Radiant Muslim, where I film videos and I write articles and post about my reflections as a convert in Singapore. Tak kenal maka tak sayang. Li Jinghan tersentuh dan sekarang makin menyayangi Islam sepenuh hati. Mengamalkan dan menyebarkan ajaran agama ini kini juga jadi misinya. Tujuannya mengajak sebanyak-banyaknya orang mengenal Islam serta menyebarkan kebaikan dan damai Islam supaya sebanyak-banyaknya orang juga mendapat hidayah dan berkah. Masjid Sultan. Inilah salah satu masjid tertua di Singapura yang juga jadi monumen nasional negeri Singa. Masjid dibangun tahun 1819 untuk Sultan Hussein dengan bantuan dana dari East India Company. Ini jadi salah satu bukti Islam diterima dengan tangan terbuka di Singapura. Tahun 1900-an, Singapura tumbuh jadi pusat perdagangan Islam. Seiring bertambahnya jemaah, tahun 1924 Masjid Sultan diperluas dan direnovasi. Anggun dan cantik akan jadi kesan pertama ketika melihat masjid ini untuk pertama kali. Ini sebabnya Masjid Sultan juga menarik wisatawan. Masjid Sultan ini terbuka untuk umum, jadi para wisatawan bisa berkunjung ke sini baik itu yang Muslim atau non-Muslim. Yang perlu diperhatikan adalah jam masuknya, yaitu dari jam 10 pagi. Pengunjung boleh masuk di luar waktu salat. Untuk masuk masjid, semua wajib berpakaian menutup aurat. Bagi turis, pengelola menyediakan sarung dan jubah. Di Masjid Sultan, wisatawan pastinya bisa foto-foto sambil melihat sejumlah tulisan soal Islam. Berikut sejarah Masjid Sultan dari masa ke masa. Oh, I really like this mosque. It's very beautiful and it's nice that it's open for everyone, so we can come in and see what's going on in there. Yeah. Wow, it's a beautiful mosque. I'm from Jerusalem, and I think even compared to the mosque in Jerusalem, the rock is very magnificent. Kemegahan Masjid Sultan sekaligus jadi penanda kalau kita udah masuk kantong muslimnya Singapura, kampung gelap. Menyusuri jalanan di kampung ini, nuansa Timur Tengah dan Melayu terasa sekali. Sama seperti negara Asia Tenggara lainnya, Islam masuk ke Singapura melalui jalur perdagangan. Pedagang Arab zaman dulu memanfaatkan Singapura sebagai penghubung untuk menjual rempah ke negara barat. Dan mereka pun banyak yang menetap dan menikah dengan warga-warga lokal di sini. Di abad ke-15, para pedagang muslim asal Timur Tengah singgah dan membawa ajaran Islam. Posisinya strategis. Di masa itu, Singapura pun jadi negara yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Warisan dan jejaknya masih ada sampai sekarang. Jalan aja di Kampung Gelam, sejarah dan cerita itu akan tersaji satu persatu. Lengkap dengan sambutan hangat orang-orangnya, harum dan lesat sajian-sajiannya, juga unik ragam pernak-perniknya.
jadi destinasi para pecinta selfie, tepatnya di Haji Lane. Semua sudut cerah dan penuh warna. Inilah pusat street art-nya Singapura. Nah, salah satu daya tarik kawasan Haji Lane ini adalah banyak sekali tempat-tempat spot foto yang menarik. Salah satunya seperti aku ini. Ini baru salah satu mural yang ada di sini. Dan di sana masih banyak mural lainnya. Setiap dinding dan ruko yang sebenarnya udah berusia lebih dari 1 abad dicat warna-warni. Meriah juga dengan aneka lukisan bergaya kontemporer. Istilah kerennya Instagramable. Makanya jalan selalu rame sama travelers yang sibuk foto-foto di sana-sini. Di balik hitsnya, Haji Lane juga menyimpan sejarah, termasuk perkembangan Islam di masa lampau. Jadi dulu pada tahun 60 atau 70 tahunan, kawasan ini dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para jemaah haji Melayu sebelum ke Mekah. Makanya dari dulu sampai sekarang, kawasan ini identik dengan kata haji. Dan jadilah namanya Haji Lane. Nah, buat pecinta belanja, di sini juga surganya. Buat beli buah tangan lucu-lucu. Terus kalau capek keliling, tinggal pilih mau duduk-duduk di kafe mana. Semua catchy dan bikin penasaran. Buat saya, Kampung Glam punya paket yang lengkap untuk Muslim travelers. Wisata religinya ada, kekiniannya juga spektak. Mimpi setiap Muslim traveler adalah panduan lengkap tempat ibadah dan makanan halal. Betul nggak? Terutama ketika berkunjung ke negara yang bukan mayoritas Muslim. Berawal dari mimpi dan kebutuhan itu juga, Have Halal Will Travel hadir. Dan ini dia, orang-orang di balik situs yang sekarang jadi salah satu andalan Muslim traveler. Tenggu Susana dan Elaneti. Oke. So it actually started back when we're in Seoul. We're actually studying there for around 6 months. So at that point of time, it was very hard for us to actually look for halal food. Like we tried going online and like we were searching, but we barely found anything. So I think the idea really came about then. Like the Muslim community really needed a platform where we can get more rich information about like where to eat, where to go, and like more information about the food there. Sejak 2015, Susan dan Elaine mulai ngumpulin bahan buat jadi referensi Muslim traveler. Mereka ingin traveler Muslim tetap bisa jalan-jalan seru, tapi juga tetap sesuai syariat. Selain menyediakan informasi lokasi tempat ibadah, resto halal, dan lain-lain, situs ini masih mengusung misi lainnya, yaitu sebagai agen Islam yang damai. And so we really want to inspire more Muslims to travel and see the world, because when there is more interaction between people of different backgrounds, religions, cultures when they travel, people get a better understanding of Islam and who Muslims truly are. Menjaga konsistensi dan kualitas output, penggarapan konten udah pasti maksimal. Kayak gini nih, ini tim lagi liputan kuliner halal khas Singapura, sup tulang merah. Menu ini terbuat dari tulang kambing atau sapi. Cita rasanya manis dan kaya rempah. Tim mengecek kehalalan bahan dan menu yang jadi referensi ke lembaga-lembaga terkait. Ketika semua udah terkonfirmasi, liputan akan diunggah ke website dan channel YouTube Have Halal Will Travel. Sebagai panduan travelers mencari makanan khas, enak, dan halal di Singapura. Ngomongin khasnya Singapura, udah pasti ini juga salah satunya. Hampir setiap malam, patung terang bermandi cahaya. Di waktu-waktu tertentu, Merlion tampil lebih meriah. Terutama saat berlangsungnya acara-acara spesial, kayak Island Festival. Island Festival ini rutin berlangsung setahun sekali.
Dimulai di 2010, Island Festival menyajikan terutama seni instalasi cahaya. Tahun 2018, total ada 22 instalasi seni yang tersaji. Gak cuma seniman lokal, kreasi yang ada juga merupakan buah karya seniman mancanegara. Ini salah satu yang menarik perhatian, Chandelier of Spirit. Jadi pohon cahaya ini merupakan salah satu instalasi seni yang ada di Island Festival. Dan pohon ini dibikin menggunakan botol-botol kopi bekas yang memang konsep dari Island Festival itu sendiri adalah ramah lingkungan dan hemat energi. Yap, selain jadi pesta tahunan, festival juga selalu bawa pesan tertentu. Biasanya selaras dengan kampanye yang lagi gencar di negaranya. Seperti tahun ini, Go Green. Gemes, lihat cahaya dan kelap-kelip cantik kayak gini. Berasa lagi jalan-jalan di negeri imajinasi. Gemerlapnya manjain mata. Di sini banyak juga wahana yang siap memuaskan para pecinta games khas karnival. Sebenarnya kalau kita mau masuk ke sini itu nggak bayar. Tapi kalau misalnya kita mau nyoba wahana-wahana yang ada di dalamnya, kita harus beli tiket dulu seharga $10. Di Island Festival tahun ini, Star Flyer primadonanya. Sekaligus jadi favorit para pemburu uji nyali. Seru banget. Kita dibawa muter-muter dan terbang sampai ketinggian 35 meter. Oh my god. Wah gila sih, keren banget pemandangan di atasnya. Cuma udah nggak mau ikut lagi, nggak berani. Buat saya rasanya sama seperti nuansa yang tertoreh di hati ketika lihat berbagai tempat dan ketemu beragam orang di Singapura, sebuah negara yang sebelumnya saya kenal sebatas tetangganya Indonesia dengan sejuta daya tarik wisatanya. Tapi sekarang mata ini kebuka, ternyata Singapura juga menyimpan beragam cerita, termasuk kejayaan Islam berikut muslim-muslimahnya yang penuh inspirasi. Gak heran dalam Islam traveling itu dianjurkan, karena emang besar manfaatnya. Di antaranya supaya kita manusia sadar betapa luas alam semesta, betapa beragam ciptaannya, juga betapa maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala ciptaannya.